Ikhwahillah, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti mati. Hanya soal waktu, kematian pasti akan tiba pada setiap kita. Bayangkan hebatnya goncangan sakaratul maut. Kuku, rambut ditarik sakit. Bayangkan nyawa yang dicabut. Terbujur kaku. Dan bayangkan yang terbujur kaku adalah diri kita. Rasul menjelaskan kita masih bisa melihat siapa yang menangisi kita. Sahabat yang mentajahi kita. Tapi kita tidak bisa berdaya, tidak bisa bicara, tidak bisa bergerak. Lalu kita dimandikan. Bayangkan itu adalah diri kita. Air mengguyur tubuh kita. Yang selama ini kita mandi lalu dimandikan. Dan kita menyaksikan siapa yang mandikan. Bersyukur kalau yang mandikan anak-anak kita. Sementara kita belum mengajarkan anak-anak kita untuk itu. Kemudian dikafani. Kemudian disalat. Kemudian digotong. Dibawa ke kuburan. Rasul menjelaskan. Kalau yang dibawa itu mayit yang saleh, maka mayit yang saleh itu berkata, tidak ada yang bisa mendengarnya kecuali malaikat dan hewan-hewan. Manusia dan jin tidak bisa mendengarnya. Rasul memberitahu kepada kita, mayit yang saleh itu berkata, asrini ila baiti, ya Allah percepat kami, percepat aku ke rumahku. Dia sudah melihat surga. Dia sudah melihat surga karena kesalehannya di dunia selama itu. Tapi sebaliknya, ketika mayit itu mayit yang banyak maksiat, koruptor, penipu, pemamer aurat, perusak. Ya Allah, mayit itu berkata, aina tadhabun? Kifu, mau dibawa kemana aku? Berhenti, berhenti. Tapi tidak ada yang mendengarnya. Dan terus dia dibawa ke dalam kubur. Subhanallah. Ikhwah, semua kita akan masuk dalam galian 2 meter. Kita masih melihat terakhir siapa yang menguruk, menutupi kita, mungkin keluarga kita, sahabat-sahabat kita. Lalu kita ditinggalkan sendiri dalam kubur. Darah, daging, tulang belulang hancur. Ditanyai satu persatu perbuatan kita di dunia. Saat itu tidak ada yang menolong, tidak ada kekuasaan, tidak ada harta, tidak ada keluarga, tidak ada pengawal. Gelap. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kita masih hidup, hari ini masih hidup. Kita belum wafat, berarti Allah masih sayang pada kita. Allah beri kesempatan pada kita untuk bertaubat. Inilah saatnya kita bertaubat. Saatnya berjanji taat. Saatnya untuk tidak lagi melakukan kemaksiatan, kezaliman. Saatnya kita rendah diri di hadapan Allah, rendah hati di hadapan makhluk Allah. Saatnya kita membahagiakan keluarga kita, istri kita, suami kita, orang tua kita, anak cucu, handai taulan kita. Saatnya kita berbuat baik untuk negeri yang tercinta ini. Saatnya kita berdakwah. Hadirilah majelis ilmu, majelis zikir, tabligh, taklim, tarbiyah, liqa, kajian-kajian intensif Quran dan Sunnah. Bergaulah kepada orang-orang soleh untuk memacu diri kita untuk selalu bersama Allah Jalla Jalaluh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.